Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang telah hadir, baik undangan maupun para tamu. Dan terhormat juga Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Taufikur Rahman Luki, selaku mantan KPK, Bu Yanti Garnasi, Ibu Bapak Salamuddin Daeng, dan para narasumber yang lain. Saya akan membacakan sedikit mengenai prolog NCBI, yang dibahas dengan NCBI, National and Character Building Institute, yang singkat dengan NCBI. Dalam aktualitasnya adalah sebagai lembaga kajian independen dan gerakan kebangsaan secara bertahap berupaya menjawab panggilan Ibu Pertiwi demi untuk membangun melestarikan nilai-nilai ideal bangsa sebagai perekat dasar utama nasionalisme Indonesia. NCBI mendedikasikan arah gerak dan semangat juang untuk mewujudkan cita-cita negara proklamasi sebagai termaktub di dalam keprihatinan kami atas berbagai persoalan substansial kebangsaan tetap menggantung, dan karena itu menghasilkan banyak ketidakpastian, bahkan cenderung menimbulkan kontroversi dan permasalahan baru. Keadaan yang demikian ini membuat perjalanan bangsa ini menjadi semakin sulit untuk melepaskan diri dari terpaan badai krisis multidimensi yang berkepanjangan. Salah satu persoalan konkret bangsa saat ini terkait dengan aspek supremasi hukum yang berkeadilan dan penegakan hukum yang non-diskriminatif sehingga benar-benar mencerminkan citra dan jati diri Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum. Untuk itu NCBI mengadakan seminar ini. Adapun dengan susunan acara, pukul 12 sampai dengan pukul 13.30 registrasi dan makan siang. 13.30 sampai dengan 13.45 pembukaan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta dan kata sambutan dari Ketua NCBI ini Bapak Juliaman Saragi Rahman Buki selaku mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Pakar Money Laundering Universitas Trisakti. 14.20 sampai dengan 14.35 Bapak Garin Nugroho. 14.35 sampai dengan 14.30 Bapak Salamuddin Daeng. 14.50 sampai dengan 15.05 Hermawi F. Taslim SH. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Ini cipta dulu. Saya mengikuti beberapa. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon berdiri, kita Mohon berdiri. cipta dulu sebelum saya memberikan kata sambutan. Ini cipta selesai. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan duduk sekalian. Lanjut. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Taufik Luki, di tengah kesibukannya masih mesempatkan diri untuk hadir di Forum Satu Bangsa EJBI yang seharusnya juga siang ini mendapat penghargaan, tapi kabarnya dibatalkan. Dan selamat menjadi orang swasta, Pak. Kepada Ibu Yenti, terima kasih atas kehadirannya yang meluangkan waktu untuk hadir juga di acara kami. Ini acara adalah acara warga sebenarnya, warga Bidara Cina yang bekerja untuk EJBI. Ke Pak Taslim, terima kasih atas kehadirannya. Ke Bung Daeng, terima kasih. Dan kami masih menunggu Garin, tadi konfirmasi, kemarin masih di sudah pulang dari Morotai. Tadi pagi kontak saya, dia di Padang dan sudah kesini, dan dia minta malah nomor 2 setelah Ibu Yeti. Jadi semua pembicara semuanya confirm. Terima kasih kehadiran para senior saya, kawan-kawan seperjuangan saya, mahasiswa-mahasiswa semuanya yang hadir sih, dan terutama khususnya adalah warga Bidara Cina yang mau membantu mensukseskan acara ini. NCI membangun satu pola gerak yang lebih fleksibel, ada namanya Forum Satu Bangsa. Forum Satu Bangsa mencoba melihat dan mengadopsi berbagai persoalan-persoalan yang ada di negara kita ini. Salah satu persoalan yang menjadi konsentrasi kita bersama itu adalah mengenai penegakan hukum. Akhirnya kami bersepakat bahwa tema adalah Indonesia Darurat Penegakan Hukum. Mungkin pemilihan tema agak provokatif dikatakan darurat. Tapi kalau kita melihat berbagai kejadian, kita melihat berbagai suasana yang ada di negara kita ini, dari Sabang sampai Merauke, ada satu pertanyaan, di mana titik akhir daripada segala persoalan ini? Hingga detik ini kita melihat menjelang setahun berakhirnya masa pemerintahan SBY pada periode kedua, banyak persoalan menggantung, banyak hal-hal yang sifatnya seharusnya bisa diselesaikan segera itu menjadi persoalan-persoalan antar kelompok, antar etnik. Selengkapnya itu ada di makalah yang kami buat. Kami tidak berharap lebih banyak kepada bahwa dengan adanya seminar ini persoalan akan selesai, tidak, tetapi bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah satu komitmen bersama. Ada satu kekuatan bersama untuk menanggulangi segala persoalan dimensi bangsa. Maka itu kami berpikir adalah terkait dengan setahun lagi adalah pemilihan presiden. Kami hanya berharap mari kita cari pemimpin yang memang mau berkomitmen kepada penegakan hukum. Mari kita pilih dan cari pemimpin yang memang setia kepada Indonesia sebagai negara hukum, untuk memutus segala relasi sosial yang menindas kemanusiaan dan keadilan dalam berbagai bentuk bobot dan manifestasinya. Pemimpin politik baru 2014 adalah pemimpin yang berani tegas mewujudkan tata pemerintahan yang kuat, stabil dan berwibawa untuk membangun kembali kepercayaan di antara anggota dan kelompok masyarakat, sehingga membawa perubahan berarti dan diterima oleh masyarakat. Akhirnya, sekaligus penutup daripada pengantar seminar ini, kami ingin menyatakan bahwa akhirnya kami hanya bisa berharap agar elit-elit politik dan aparat hukum, penegak hukum memiliki cukup kebijakan dan akal sehat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, terkoreksi menuju jalur yang benar dengan menempatkan spirit Indonesia sebagai negara hukum di atas semua kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok kekuasaan. Akhir kata, atas nama panitia saya meminta maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini, tapi bahwa niat baik kami adalah ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Berikan sambutan.
Kalimantan. Acara selanjutnya yakni pidato utama atau pidato pembukaan dan dari Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Bapak Taufikur Rahman Ruki selaku mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sebagian besar rakyat kita yang tidak pernah tahu AC dan sejuknya udara, kita doakan semoga negeri ini menjadi semakin baik, sehingga kesejukan udara juga bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang harus kita katakan menjadi tanggung jawab kita, bahwa kita belum bisa memberikannya kepada mereka semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebuah kehormatan besar kepada saya pada hari ini. Terus terang ini adalah forum saya pertama sebagai seorang sivilian, seorang yang sudah lepas dari birokrasi. 42 tahun setengah saya bekerja pada pemerintahan. Saya katakan saya bekerja bukan mengabdi, berkiprah. Kalau saya kerja, kalau saya mengabdi, artinya nggak digaji juga nggak apa-apa. Kalau saya nggak digaji, saya udah lama hengkang. Lebih baik saya jadi TKI. Siapa yang mau ngasih makanan anak istri saya kalau saya nggak digaji? Jadi saya katakan bahwa saya bekerja sebagai aparatur pemerintah, aparatur negara. Kalau dibilang mengabdi, bahwa pengabdian kemudian dihargai atau tidak dihargai urusan belakangan. Terhitung 18 Mei 2013 saya pensiun untuk kelima kalinya, Pak Juliawan. Karena pensiun sebagai anggota polisi, di dalam makalah saya sebetulnya saya lampirkan, saya memang benar purnawirawan polisi dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal. Saya sekolahnya pas-pasan saja, Bu Yati, cuma sarjana hukum dan sarjana ilmu kepolisian. Memang pernah menduduki berbagai jabatan dan posisi teknis di kepolisian, posisi teknis Pak, Kapolres, Kesatuan Reserse, Kasat Sabara, lalu lintas, ya pernah kita coba lah, termasuk menjadi pendidik. Tapi di luar kepolisian ini yang selalu diangkat-angkat, saya memang pernah menjadi anggota DPR RI selama kurang lebih 8 tahun dari fraksi TNI Polri, dengan posisi terakhir adalah Ketua Komisi 7 yang sangat diperebutkan oleh politisi. Karena memang posisi itu bergengsi, tapi saya dengan keras saya mengatakan saya mengundurkan diri sebagai anggota DPR ketika saya menduduki jabatan Ketua Komisi. Saya waktu itu memang menjadi politisi, tetapi dasarnya saya seorang polisi. Lalu saya katakan sama antara politisi dan polisi, bedanya cuma pakai kata satu T. Polisi dan politisi, prakteknya agak jauh berbeda. Sebagai seorang polisi, Pak Yamin, saya selalu, Pak Umam, Pak Ibu, saya selalu curiga kepada semua orang. Approach saya kepada semua orang adalah curiga, termasuk kepada saudara Diaman Saragi. Mau ngapain ini orang nih? Curiga saya. Istri saya pun saya curigai. Sebagian uang saya nggak pernah saya bawa ke rumah, saya simpan di kantor. Jadi saya tahu kalau uang itu saya bukan simpan di kantor, nggak simpan di dompet, karena saya curiga. Bedanya dengan polisi, dengan politisi itu dasarnya adalah selalu lobby, approach, rangkul. Ya Pak Nari ya, kalau seorang politisi di lobby terus dirangkul semua. Susahnya politisi zaman sekarang, istri orang pun dirangkul juga. Akhirnya terjadilah money laundering dalam kaitan dengan, gue ini tolong ceritakan nanti money laundering dalam kaitan dengan pembayaran jasa saya. Yang susah kan istri saya. Ketika saya jadi polisi dia dicurigai, setelah saya jadi politisi saya justru nggak rangkul istri orang. Lalu dari nggak saya lakukan yang satu itu. Loh, yang tahu kalau saya bohong tuh langsung protes. Saya juga pernah menjadi deputi Menko Polhukam ketika krisis konflik fisik di Republik ini cukup membara. Saya mulai menangani masalah Sambas, menangani masalah Poso, masalah Ambon, termasuk terakhir Aceh, sampai peristiwa Kohab, peristiwa
yang penandatanganan di Finland. Dan kemudian 2003-2007 saya menjadi ketua KPK. Saya nggak usah cerita banyak. Dan yang tahun 2008 saya menjadi komisaris utama Krakatau Steel. Pertarungan saya yang paling berkesan adalah ketika saya mencoba mengalihkan keinginan politik dari private investment menjadi initial public offer. Ketika ada perusahaan banyak untuk bisa membeli Krakatau Steel, kami melawan, saya dengan teman-teman melawan, saya katakan, oke, kita privatisasi tapi harus libat yang disebut dengan IPO. Perjuangannya juga tidaklah ringan, dan karena kadang-kadang perlu juga manuver-manuver khusus. 2009 saya diberi kesempatan untuk menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Kembali saya bermain di belakang layar untuk persoalan-persoalan investigasi. Saya tidak pernah bicara, Bapak-Bapak lihat memang saya termasuk orang yang tidak suka bicara. Tetapi saya terpaksa bicara ketika saya melihat bahwa audit Hambalang dicoba untuk dialihkan isunya. Pada sisi masyarakat, tahun 2007, Harian Sindo menganugerahkan kepada saya sebagai People of the Year di bidang hukum. Tetapi saya katakan bahwa penghargaan itu saya kembalikan kepada KPK karena saya katakan bahwa kerja saya adalah kerja mereka. Dan pada tahun 2006 Harian Republika memberikan saya sebagai tokoh pembaharuan, tokoh perubahan. Saya nggak tahu juga apa yang berubah, orang masih gitu aja kok. Berubah apa yang berubah, orang Republik ini masih pabaliut sampai sekarang. Tapi pemerintah memberikan saya tanda jasa. Yang pertama bintang Bayangkara Utama sebagai anggota polisi yang berkiprah luar biasa katanya. Padahal bukan luar biasa, cuma biasa di luar. Lalu yang kedua ya negara juga memberikan bintang Mahaputra Adi Pradana. Saya bilang ini cuma sekedar untuk jaminan bahwa kalau kuburan umum sudah penuh, saya berhak untuk dapat di Taman Pahlawan Nasional kira-kira. Sudah jaminan, jadi kalau kuburan di luar masih kosong ya di sana juga nggak apa-apa sih. Bapak Ibu yang saya hormati, judulnya memang kadang-kadang provokatif, betul. Indonesia darurat penegakan hukum. Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan lagi, terus kalian dari pengamatan saya, kalau kita selalu bicara tentang hukum, kita selalu saja loncat kepada sebuah fase yang memang menarik, yaitu law enforcement. Semua orang kalau bicara tentang penegakan hukum selalu law enforcement. Saya singkat LE, law enforcement. Padahal kalau kita ingin hukum tegak, harusnya dia diartikan sebagai supremasi hukum. Semuanya harus tunduk pada hukum. Pada sebuah negara banyak hal yang harus digarap. Kalau kita bicara tentang supremasi hukum. Pertama, politik hukum. Buat saya nggak jelas nih sebagai orang yang secara hukum dan yang berkiprah dalam dunia hukum, ini politik hukum kita mau kemana? Saya pernah berdiskusi keras dengan seorang teman. Ketika kita bukan diskusi lagi, debat karena rancangan undang-undangnya dibakar. Siapa? Bambang Wijoyanto. Saya bilang, Bambang terima kasih, alhamdulillah Abu Bakar. Loh, kok begitu Mas Taufik? Ketika pemerintah mengajukan undang-undang tentang penanggulangan keadaan bahaya dan mereka menolak itu, saya bilang alhamdulillah kalian tolak. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 23/51 yang sangat represif masih berlaku. Kalau kita perbandingkan antara Undang-Undang 23/51 dengan Undang-Undang yang RUU PKB itu, ini jauh lebih soft. Yang 51 itu Undang-Undang Keadaan Darurat itu sangat berat. Tapi yang ini serta-merta ditolak. Kalau ditolak, kayak ini masih berlaku. Buat saya sebagai Deputi Keamanan sangat suka pakai ini. Kapan-kapan kita keluarkan ceprek, jadikan keadaan darurat militer atau darurat sipil. Batasi semua kebebasan untuk berapat, berbicara, berkumpul segala macam. Tapi karena ini ditolak ya sudah. Persis sekarang seperti bicara tentang Undang-Undang Keamanan Nasional. Saya tanya, kamu udah baca belum Undang-Undang Keamanan Nasional? Belum. Lalu kok paling keras teriaknya menolak? Baca dulu, diterapkan dulu, dilihat dulu. Undang-Undang Ormas, ramai itu. Yang paling ramai kan sekarang kan? Tanya kepada mereka-mereka yang sekarang ribut tentang Undang-Undang Ormas. Nah, dengan arti Pak. Dengan arti. Yang penting apa? Yang penting bahwa keramaian. Hukum kita kan masih berbicara tentang ekonomi yang sifatnya liberal, individualis. Saya amati nih, Bu Yanti, soal outsourcing. Rame-rame semua orang menolak outsource. Apa sih yang maksud? Kan saya bilang sebagai sebuah perusahaan di Krakatau Steel itu nggak mungkin semua pekerjaan dikerjakan dari mulai ngangkuti
mengangkuti pelet biji besi sampai dengan mengangkuti besi itu semua. Pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang dialihkan kepada orang lain. Pengalihan pekerjaan ini namanya outsource. Nah, kalau kita ditolak kan nggak mungkin kita mengerjakan semua pihak. Di rumah aja sekarang gardening yang menyelesaikan rumah itu pasti kita outsource. Satpam pun juga di outsource tenaga keamanan. Nah, kalau tenaga outsource itu outsourcing yang mana? Yang outsourcing itu yang tidak bagus adalah alih daya. Tapi sebetulnya persoalannya adalah hubungan hukum antara perusahaan yang berhubungan dengan outsource dengan tenaga kerjanya yang sangat tidak terjaga. Tapi kadang-kadang kita miss the point dan kehilangan arah. Kenapa? Karena kita sudah hiruk pikuk terlebih dahulu rame dengan urusan-urusan politik yang tidak kita ngerti. Kita juga harus lihat bagaimana proses legislasi sebuah hukum. Bagaimana aspirasi rakyat didengar. Lo namanya sudah dengar nih. Begitu RUU Ormas diundangkan, langsung Mahkamah Konstitusi akan membuka pintu. Hakim itu ngasih komentar. Ya apa sih? Hakim yang usah ngomong dulu, tunggu aja kalau perkaranya masuk. Nggak usah dikomentari dulu lah kalau perkaranya masuk. Kalau perkaranya nggak masuk, terus kayak apa? Ini belum apa-apa, ini kelihatan bagaimana sebuah rancangan undang-undang yang sama sekali menafikan aspirasi masyarakat. Belum lagi bagaimana RUU-nya ditulis. Ketika saya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kebetulan komisi saya adalah komisi 2 dan komisi 3 hukum. Saya tanya sama pemerintah, mana naskah akademisnya? Saya mau lihat supaya BIM kita ini bisa searah. Nggak ada tuh naskah akademisnya. Masya Allah. Saya juga kan gelek-gelek itu juga belajar tentang legal drafting. Kalau membuat sebuah undang-undang itu ada naskah akademis, segala macam. Mana naskah akademisnya? Nggak ada. Yang ada adalah cuma rangkaian kalimat-kalimat dalam bentuk norma-norma yang saya aturan di bidang ekonomi. Saya termasuk salah satu penggagas penyusunan undang-undang tentang persaingan usaha yang tidak sehat. Wah, kalau mau dapat duit banyak tuh. Konglomerat udah mulai mendatangi bagaimana membuat undang-undang agar tidak merugikan kepentingan mereka. Saya termasuk salah satu sekretarisnya. Sekretaris malah penyusunan undang-undang itu. Jadi kalau proses legislasi itu tidak benar, hukumnya juga tidak benar. Lalu dari aspek masyarakat juga seberapa jauh sih masyarakat kita diarahkan untuk menjadi law abiding citizen, masyarakat yang taat hukum. Ini juga pemerintah tidak pernah berpikir, kita tidak pernah berpikir bagaimana menjadikan masyarakat menjadi sadar akan hukum. Tahunya ini sudah hukum, terapkan, lo gak laksanakan. Yang paling menyedihkan, saudara sekalian, adalah peranan pemerintah sendiri. Bagaimana government, saya selalu tidak suka menggunakan kata pemerintah, bagaimana government memainkan perannya dalam penerapan hukum. Ini yang dalam sebuah terus saya sebutkan law implementation. Apakah mereka menerapkan sebagai penguasa hukum atau sebagai subjek hukum? Atau mereka juga merasa dirinya objek hukum? Ini kadang-kadang lupa bahwa saya kan pemerintah. Karena pemerintah yang penguasa, berarti saya penguasa hukum. Saya bukan objek hukum. Hukum nggak berlaku untuk mereka. Hukum nggak berlaku untuk mereka. Padahal mereka adalah betul-betul yang harus bisa, government itulah yang harus bisa betul-betul mengimplementasikan hukum. Kita lihat beberapa tahun yang lalu isu banyak sekali, banyak yang terbaru. Pom bensin di jalur hijau. Siapa yang ngasih izin berdirinya pom bensin itu kalau bukan pemerintah? Pemerintah kan tahu jalur hijau, kenapa dikasih izin? Ketika ribut, mau dibongkar baru ribut. Kalau kasus fluid oke lah, mereka memang ilegal di situ. Dan memang fluid itu memang daerah semua resapan yang disiapkan untuk penyelamatan Jakarta dari banjir dan sebagainya. Tetapi ketika pemerintah sendiri tidak konsisten menerapkan hukum di mana dia berperan sebagai objek hukum, menimbulkan masalah-masalah. Dan kadang-kadang RUTR, RDTR bisa berubah dengan kekuatan uang. Siapa yang tinggal di Cibubur? Sebelum ada yang namanya Cibubur Junction, enak sekali itu berputar di situ, di depan di depan polisi yang salah nih. Loh kok terlambat jalan polisi? Jalannya macet, polisinya nggak ada. Dipasang polisi 300.000 juga di Jakarta ini nggak bisa selesai. Kalau memang soal penataannya tidak benar dan masyarakatnya tidak mau tertipu.
Mereka mesti menyadari government itu adalah objek hukum, dalam arti bahwa hukum itu berlaku bagi pribadinya. Sebagai subjek hukum, government yang berorientasi kepada supremasi hukum harus lebih maju ke depan, bukan hanya sebagai law enforcement agency, bukan saya sebagai penegak hukum, tetapi mereka harus melaksanakan sebuah pekerjaan yang disebut dengan law as a tool of social engineering. Untuk itu pemerintah dituntut banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sifatnya fisik maupun sosial. Yang sifatnya fisik, saya kasih contoh, jalur busway. Kita bisa nggak naik busway kalau kita tidak naik di shelter busway? Jangan pernah berharap saudara bisa naik busway kalau saudara tidak menunggu busway di shelter. Artinya, physical engineering memaksa kita untuk mentaati aturan bahwa naik bus, naik busway harus di shelter. Agak lain dengan kita naik taksi dan bus reguler, di mana aja kita berhenti boleh. Apalagi taksi, di depan pintu orang pun kita berhenti, kalau perlu kita gedor katanya, oh berhenti. Gitu kan, negara apapun, negara yang segala boleh, itu serba boleh, di mana aja boleh berhenti. Contohnya kalau kita ke Singapura, mudah-mudahan saya kira semuanya sudah kenal apa. Jangan pernah Bapak Ibu bisa naik taksi di Singapura kalau Bapak Ibu tidak menunggu taksi di taksi lane, tempat terus taksi dan antri semuanya, datang taksi naik berangkat. Di luar nggak mau berhenti. Di Tokyo juga begitu, di Korea juga begitu. Ada suatu physical engineering yang memaksa masyarakat untuk mau mentaati aturan, dan dijamin kalau ikut aturan pasti dapat. Kalau nggak ikut aturan pasti nggak bisa naik loh, bos. Bahwa government kita lemah. Tindakan represif pada sebuah negara dengan sistem hukum yang salah dan lemah akan kontraproduktif dan akhirnya akan mendorong government agency-nya menjadi represif dan frustrasi. Terus terang tuh junior saya udah frustrasi. Mau digimanain mas? Kita kerasin, kita yang dimakan mereka. Kita lembek, kita yang dibilang kamu lembek sih nggak berani ngatasi. Delapan orang, 9 orang mati akibat kerusuhan. Komnas HAM nggak ribut. 1 orang kena tembak polisi, Komnas HAM-nya langsung datang nyalain polisi. Gimana? Saudara sekalian, ini saya guyon. Satu-satunya institusi negara yang berhak untuk menempatkan hak asasi manusia adalah polisi. Berdasarkan undang-undang, karena itu pemahaman hak asasi manusia harus betul-betul dikuasai oleh polisi. Saudara ditangkap Kodimnya menangkap hak asasi manusia, karena Kodim tidak punya hak untuk menangkap. Ditangkap oleh jaksanya menangkap hak asasi manusia, kecuali kalau pengalihan dari penyidik. Ditangkap Hansip sama juga. Tapi kenapa karena polisinya menangkap dianggap melanggar hak asasi manusia? Harusnya ujinya apakah pelangkapan yang dilakukan polisi sesuai dengan hukum atau tidak, bukan soal hak asasi manusianya. Anda bayangkan saya cerita nih sebagai polisi, bicara bahwa saya telah melakukan ini. I say what I do, bukan I say what I will do. Membangun kepercayaan memang harus begitu. Tapi ya kenyataannya, presidennya bilang apa, menterinya ngomong kemana juga ya serah-serah aja. Sebuah government pada kondisi seperti ini, langkah pertamanya harus lebih dahulu mampu membangun kepercayaan publik, sekurang-kurangnya membangkitkan harapan publik. Kita kan dulu punya harapan besar, reformasi, ada harapan, tapi kemudian jadi repot nasinya, keluar jalur sih kepenak zaman tuh toh. Nah itu kan ya terjadi lagi tuh. Saya pada di forum ini menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada apa yang dikehendaki publik. Kalau dalam bisnis disebutnya dengan customer orientation. Lakukan tindakan-tindakan yang realistik. Lakukan tindakan-tindakan yang sistemik, yang sistematik, yang berkesinambungan, berkelanjutan. Jangan bicara tentang sesuatu yang teoritik, jangan bicara tentang sesuatu yang abstrak, artificial, apalagi cuma bermain pada tataran angka. Trennya segini, gini, rakyat nggak doyan tuh angkat. Nggak doyan angkat. Yang doyan rakyat itu adalah ketika dia pergi ke pasar, di situ ada beras,
dan harga beras itu terjangkau oleh kemampuannya. Ya nggak mau pusing, kita udah mau. Para politisi aja ribut, tahun ini kita mengimpor 2 juta ton, 200.000 ton. Politisinya ribut. Rakyat itu tahunya dia pergi ke pasar, Bu ada beras, ada berapa sekilo, 4.000 rupiah dia beli karena termampu. Bu ada beras, nggak ada, katanya harganya 6.000, ya kalau barangnya nggak ada mau bilang apa? Bu ada beras, ada, harganya berapa? 18.000, nggak kuat rakyatnya beli. Realistik aja, barang itu tersedia dan terjangkau. Mau sekolah, nggak usah bicara tentang UAN lah, terlalu tinggi teorinya. Ketika si ibu bapak ini datang mau nyekolahkan anaknya, Pak mau nyekolahkan anak, oh ya masih ada porsi kosong, bayarnya 4 juta, mundur dia langsung. Anak gua nggak akan sekolah lah. Berapa bayarnya? Gratis. Atau bayarnya cuma 150.000 untuk pangkal aja, SPP whatever. Oh terjangkau sama saya. Nggak usah bicara pertumbuhan ekonomi 6,3%. Emang real itu? Pertumbuhan ekonomi 6,3%? Tidak real kok. Kenapa? Subsidi kita 430 triliun. Jadi kalau kita mau lihat angka yang nyata, sebenarnya pertumbuhan kita tidak lebih dari 4. Nah, ketika pemerintah berusaha untuk menghilangkan subsidi, kembali pro kontra, jangan naikkan harga BBM. Pemerintah yang lalu juga udah 2 kali naikkan BBM, pemerintah sebelumnya juga udah 7 kali naikkan BBM, pemerintah sekarang 3 kali, kok ribut? Cuma untuk dagangan politik. Kenapa kenaikan BBM itu tidak populer? Padahal kenaikan BBM harus dilakukan. Nanti gilirannya partai yang tidak setuju kenaikan BBM itu berkuasa, pemilu yang akan datang insya Allah. Ya pun mau nggak mau mesti naikkan BBM juga, kok mesti nyambut subsidi juga. Ya persoalannya dagangan politik aja. Nah ini kita diomong-omongkan sesuatu yang bersifat politik. Akhirnya banyak pertanyaan, negara ini kita ini mau dibawa kemana? Ya kalau usah kemana-mana, di sini aja lah kita. Saudara sekalian, penegakan hukum di negara kita persoalannya bukan pada law enforcement aspek saja, tetapi lebih banyak kepada the weakness of the government, kelemahan pada kesadaran hukum masyarakat, serta yang pendapat saya pribadi adalah ketidakseimbangan antara kesadaran hak dan kewajiban. Kita lebih banyak menuntut hak, kita lebih sadar akan hak kita, tapi tidak sadar dengan kewajiban. Saya mohon maaf kalau omongan saya terlalu menggebu-gebu seperti provokator, tapi jujur saja saya sedang menikmati kebebasan saya sebagai seorang civilian. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Taufik Ruki yang telah memberikan saudara-saudara dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah pidato utama telah selesai. Mungkin akan ada acara pemberian bingkisan kepada Bapak Taufik Ruki dari panitia, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, karena kita baru pidato pendaftaran jas merah dulu, jas merah. Ya, terima kasih. Pancasila. Kita Indonesia. Saya udah periksa ternyata tidak ada amplop. Amplop juga kosong kayaknya. Berarti ini perhatian. Sebentar, saya Malah memberi. buku ini tidak diperjualbelikan. Thank you. Saya hanya berikan kepada para sahabat saja. Alhamdulillah. Juga tidak banyak karena memang nyetaknya kebanyakan punya duit. Buku ini saya beri judul Tersisih Namun Terpilih. Sebagai catatan kerja saya selama 42 tahun. Tapi ini adalah sebuah catatan-catatan kecil. Isinya 43 paragraf adalah testimonial, adalah statement, adalah kesan dari orang-orang tertentu terhadap diri saya. Orang-orang tertentu itu dari mulai yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, sampai yang namanya Dodi. Susilo Bambang Yudhoyono kenal, Yusuf Kala kenal, tapi Dodi nggak tahu kan. Dodi itu salah satu satpam di kantor saya. Jumlahnya 5 sekian, mohon maaf, karena mobil saya nggak cukup.
Dan memang gimana kepada saya serahkan kepada Nilai Mas Agari. Lagi terserah mau diapakan buku itu. Terima kasih Bapak. Saya juga manggil Pak Hermawi Taslim untuk tampil ke depan. Bung Salamuddin Daeng. Kami belum dapat konfirmasi dari. Oh, terima kasih. Kemarin di Morotai, tadi dari Padang. Silakan. Silakan. Terima kasih. Kita sebenarnya inti daripada seminar nasional ala Indonesia dalam penegakan hukum adalah pada forum dialog publik. Pada kesempatan ini kami menghadirkan 4 narasumber, Ibu Yeti Ganasi yang merupakan pakar money laundering, nanti ada Bung Garing Nugroho. Kami mengidentifikasi beliau sebagai pekerja seni dan budaya, bukan sinis, bukan sutradara. Nanti ada Bung Salamuddin Daeng, dia peneliti dari Indonesia Global Justice. Ada Pak Taslim, yang lebih suka dipanggil Pak Taslim, adalah praktisi hukum, masing-masing dengan topik kajiannya masing-masing. Pada poin ini kami tidak akan berupaya mengarah kepada satu kesimpulan ataupun apa, tapi mari kita sama-sama saling mencerna, saling mengamati, dan mari kita juga menarik satu benang merah dari semua problema yang ada yang akan kita bahas pada forum ini. Sebelum masuk kepada narasumber masing-masing, Bu Yeti Ganasi adalah dosen tetap di Fakultas Hukum UI dan memang ahli. Trisakti, Bung Garin, terima kasih juga kemarin di Morotai. Tadi pagi kita komunikasi masih di Padang dan ternyata sudah di acara. Bung Salamuddin Daeng, terima kasih, dan Pak Taslim, terima kasih langsung dari PN Jakarta Pusat langsung ke arena. Terima kasih atas semuanya, dan untuk mempersingkat waktu nanti akan Ibu Yeti akan mempresentasikan makalahnya masing-masing 15 menit. Nanti akan dilanjutin oleh Bung Garing Nugroho, Bung Salamuddin Daeng, dan Pak Taslim. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu semuanya yang sangat saya hormati, termasuk para pembicara dan penyelenggara yang sekaligus moderator, Pak mantan Ketua KPK yang pertama ya Pak, yang sangat membanggakan ini. saya sebenarnya terus terang agak bingung menyampaikannya, karena saya diminta untuk membuat satu makalah yang akan jadi proceeding. Jadi saya bikinnya terlalu, karena saya juga tidak begitu paham ini bagaimana, tapi ya sudah, karena permohonannya tidak bisa ditolak, jadi saya bikin. Hanya terus terang saya agak bingung, karena saya lihat pembicaranya siapa, ada Mas Garin, ada ini, waduh. Jadi dari segi ini agak bingung juga. Tapi apapun, ini menjadi masalah sosial kita, bahwa yang saya bicarakan adalah bahwa sekarang itu kalau ada korupsi, ada kejahatan keuangan, harus menggunakan tindak pidana pencucian uang. Jadi intinya begini, yang penting kalau ada korupsi, kalau terjadi korupsi, maka penegakan hukum itu adalah bagaimana memidana koruptor itu, dan kemudian paling-paling bagaimana memberdayakan undang-undang agar koruptor tersebut nanti juga dijatuhi pidana denda dan mengganti kerugian atau uang pengganti untuk siapapun, untuk yang mempunyai hak atas uang yang dikorupsi tersebut. Tapi ternyata setelah tahun 2002 Indonesia, kita mempunyai undang-undang anti pencucian uang, yaitu bahwa sekarang masyarakat Indonesia tidak boleh lagi menikmati hasil korupsi, tidak boleh lagi menikmati hasil kejahatan ekonomi. Artinya kita tidak bisa lagi misalnya bikin film dari hasil korupsi, ya nggak boleh. Tidak boleh kita mendanai satu pertemuan ini dari hasil narkotika, itu berarti pencucian uang. Ya artinya kenapa? Artinya gini, kalau dulu ada orang melakukan korupsi dan kemudian hasil korupsinya itu dinikmati, berarti dia akan berhadapan dengan dua kejahatan sekaligus. Dia akan berhadapan dengan dua undang-undang sekaligus, yaitu ancaman undang-undang korupsi, dan ketika dia menikmati atau dia mengalirkan atau dia menyimpannya di rekening orang lain atau rekeningnya sendiri, itu dia juga melanggar undang-undang pencucian uang. Maka dia juga akan dipidana dengan undang-undang pencucian uang. Artinya dia
akan mendapatkan sanksi, ancaman sanksi 2 kejahatan sekaligus. Kita harap dengan ini putusan pidana pelaku korupsi dan pencucian uang menjadi berat, tidak seperti sekarang korupsinya miliar-miliar, putusannya hanya 2 tahun gitu kan. Sementara pencuri sendal juga ancaman penjatuhan pidananya juga 5 tahun gitu ya. Jadi orang miskin melakukan kejahatan keuangan karena lapar, belakangan dikatakan juga pidananya tinggi-tinggi. Sementara korupsi yang jelas dia menikmati uang yang seharusnya uang itu untuk agar tidak ada anak-anak jalanan, Mas Garin ya, agar orang-orang bisa sekolah dengan gratis, agar masyarakat yang harusnya bisa gratis ke rumah sakit menjadi tidak bisa karena uangnya dikorupsi. Maka pelaku ini harus dipidana berat. Tidak hanya sekedar 2 tahun, 3 tahun. Sementara apa yang dia lakukan itu bisa saja menimbulkan orang-orang miskin meninggal karena tidak bisa ke rumah sakit karena tidak punya uang. Orang-orang miskin yang harusnya tidak miskin, harusnya disekolahkan oleh negara, harusnya dapat pendidikan gratis, tidak bisa mendapatkan pendidikan itu karena uangnya dinikmati oleh segelintir manusia Indonesia yang mengatasnamakan apakah dia menyatakan sebagai politisi atau bahkan polisi juga banyak Pak. Taufik sekarang Pak polisi Pak JS itu kan sekarang kenyataannya sedang diproses, itu fakta. Jaksa juga banyak ya Pak Khairul, sampai ke Jaksa Agung Muda pun pernah terlibat kan. Di sini karena disebutkan bahwa ada SP3 ya kan? Ya ada SP3 BLB yang melibatkan Jaksa Agung Muda kan. Nah ini fakta. Bahkan sekarang universitas pun kena korupsi, UI sedang diperiksa, dosen pun juga begitu. Jadi semuanya mudah-mudahan dari pihak Mas Garin nggak ada ya, pekerja seni nggak ya, mudah-mudahan, tapi nggak tahu juga. Ya kan saya juga. Kalau tadi dikatakan bahwa ini judulnya kok agak keras ya, darurat hukum. Saya malah bilang Pak Khairul kalau dari sisi akademis ini kurang berat. Kita udah sangat darurat, hukumnya sudah jalan ke kiri 10 tahun terakhir ini. Teori-teori hukum tuh hancur semua di dalam prakteknya. Pemikiran-pemikiran nilai-nilai tinggi atas hukum itu sudah tidak diindahkan baik oleh masyarakat yang sebagai korban dari penguasanya maupun orang-orang yang lebih kuat dari masyarakat kebanyakan. Jadi saya kira kita kalau mau bicara tentang hukum, bahwa bagaimana penegakan hukum sangat terpuruk. Saya pikir begitu. Terutama kalau hukum itu akan ditegakkan terhadap orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang yang mempunyai backup itu hukum sangat lemah. Ya, bahwa dikatakan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas tuh sudah mendekati kejamakan sekarang ini. Hampir selalu begitu. Kalaupun ada yang ditegakkan hanya momentum saja. Ributnya termasuk KPK. Ributnya di KPK, tapi pada akhirnya putusannya juga lemah-lemah, rendah-rendah. Jadi kadang-kadang hanya ramai di depan, tetapi pada akhirnya juga tidak ada apa-apanya, dan pada akhirnya juga tidak menimbulkan efek jerah. Berkaitan dengan pencucian uang ini, yang paling penting adalah sekarang bagi masyarakat, dengan undang-undang pencucian uang ini adalah mengharamkan siapapun menikmati hasil kejahatan, dan itu ada sanksi pidananya. Yang menikmati hasil kejahatan bisa saja pelaku kejahatan itu atau pelaku korupsinya, atau orang lain menerima hasil korupsinya. Jadi sekarang para istri, para anak-anak, saudara kita tidak boleh lagi menerima hasil kejahatan apapun alasannya. Tidak boleh seorang suami atas nama cinta kepada istrinya, bukan istri orang lain, apalagi istri yang kemudian ada karena habis korupsi, kan banyaknya begitu. Jadi tidak boleh lagi orang menerima. Saya kira mungkin yang beberapa yang ada di sini, saya bagaimana semua sudah lihat, saya berantem karena sedang ada PKS, berantem dengan orang PKS. Sampai mereka menyatakan, Bu Yenti, bagaimana mungkin perempuan-perempuan yang mendapatkan uang dari Fatona harus berhadapan dengan hukum? Loh, pasal 5-nya ada kok, keadaan DPR kita sebagian. Sampai hari mereka mengatakan undang-undang apa? Ini apa? Sementara mereka sendiri yang bikin. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan bahwa bagaimana draft akademisnya, naskah akademisnya bagaimana, setelah jadi pun malah mereka menafikan sendiri bahwa pasal 5 ini sangat tidak adil.
orang yang tidak tahu apa-apa karena menerima uang 300 juta kok harus berhadapan dengan hukum. Itu kan tidak sesuai. Apakah kita harus mencurigai setiap orang memberikan uang kepada kita? Satu, undang-undang sudah ada bahwa kalau kita tidak hati-hati menerima uang hasil kejahatan, kita akan berhadapan dengan hukum. Pasal 5, sebagai perilaku tidak pidana pencucian uang, mungkin yang paling penting itu. Tapi saya pikir, saya kok agak aneh kalau orang bertanya bahwa kita harus curiga. Saya pikir kok dulu rasanya nilainya nggak seperti itu, nilainya memang begitu. Dulu rasanya kita kalau dapat sesuatu yang tidak sesuai dengan alasan, misalnya tiba-tiba baru ketemu, ini ada uang, ada uang 200 juta. Tentu kalau menurut saya kalau normal, uang apa nih? Dalam rangka apa? Saya kira itu biasa ya. Kalau saya kira kalau sebuah masyarakat Indonesia tiba-tiba ada keluarganya pulang bawa mobil, ini dari mana nak mobilnya nak? Dikasih teman. Oh alhamdulillah, itu berarti rusak nih negara ini. Jangankan jadi saksi, jadi tersangka pun mereka sudah tidak mau. Ini bagaimana Pak? Ya kan mereka malah dada-dada, ya kan? Itu bikinkan dong parodinya kan, malah dada-dada kalau perlu habis jadi saksi dan kemungkinan jadi tersangka malah bisa mendapatkan mendapatkan job untuk manggung, untuk jadi sinetron. Ini kan masyarakat itu kan sakit sekali ya menurut saya. Ya ini kok aneh gitu. Jadi itu juga tujuan penegakan hukum itu tidak akan tercapai karena ketika hukum ditegakkan tidak menimbulkan penjeraan, tidak menimbulkan shaming, rasa mau, tapi justru itu malah ajang untuk dia bisa dikenal oleh publik. Whatever, apapun dikenalnya, akan dikenal baik atau buruk, syukur-syukur tertangkap oleh insan-insan TV atau sinetron gitu ya, atau film. Kalau difilmkan boleh ya kan, difilmkan boleh, tetapi bahwa difilmkan keseluruhan boleh bahwa kejadian begini, tapi bahwa ada black campaign kan, itu kan black campaign kan, dia mengkampanye dirinya secara jelek, tapi kemudian ditangkap sebagai komoditas untuk hiburan. Ini yang sangat menyedihkan saya kira berkaitan dengan pencucian uang. Saya kira sekarang bahwa semua orang tidak boleh menikmati hasil korupsi, hasil kejahatan. Dan ini pentingnya begini. Kalau seorang koruptor ketika dia tidak bisa membagi-bagikan uangnya, karena semua orang takut, untuk apa Pak ini uang apa? Jadi sebetulnya filosofinya ini adalah kalau para pelaku kejahatan keuangan sulit sekali menikmati atau mengalirkan uangnya, kita berharap kejahatan itu sendiri menjadi turun. Untuk apa saya melakukan korupsi ketika saya sudah korupsi yang susah ini dan walaupun tidak terungkap, ternyata untuk belanja sulit, untuk diberikan ke orang lain sulit, karena semua dijaga dengan undang-undang pencucian uang. Sebetulnya harapan luhurnya adalah seperti itu. Jadi kalau kita belum menolak bahwa